Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, NPM 18144600192 dari kelas A618. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran Crossword Puzzle. Model pembelajaran Crossword Puzzle merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran Crossword Puzzle atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah teka-teki silang dapat digunakan sebagai strategi yang baik dan menyenangkan tanpa kehilangan esensi belajar. Media Crossword Puzzle merupakan suatu media berbentuk kotak-kotak yang terdiri atas dua jalur, yaitu mendatar atau kumpulan kotak yang membentuk satu baris dan beberapa kolom, dan menurun atau kumpulan kotak yang membentuk satu kolom dan beberapa baris. Untuk menyelesaikan permainan ini, siswa harus menjawab pertanyaan yang telah tersedia dan mengisikan jawaban tersebut pada kotak-kotak yang tersedia. Jadi, media pembelajaran Crossword Puzzle dapat saling berhubungan antara beberapa huruf dari satu jawaban pada jawaban yang lainnya. Strategi pembelajaran Crossword Puzzle merupakan permainan teka-teki yang digunakan sebagai strategi pembelajaran yang menyenangkan, tanpa menghilangkan esensi belajar yang sedang berlangsung. Strategi belajar Crossword Puzzle melibatkan partisipasi peserta didik yang aktif sejak kegiatan pembelajaran. Tidak hanya mental, akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan ini, peserta didik akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat tercapai secara maksimal. Crossword Puzzle strategi pembelajaran untuk meninjau memudahkan peserta didik dalam mengingat-ingat kembali materi apa yang sudah disampaikan, sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran baik dari segi aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Fungsi Crossword Puzzle atau teka-teki silang yaitu membangunkan saraf-saraf otak yang memberi efek menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja otak kembali optimal. Karena otak dibiasakan untuk terus belajar dengan santai. Proses pembelajaran dalam keadaan santai, maka materi yang diajarkan pengajar akan lebih masuk dan mengena otak sehingga pembelajaran lebih efektif. Langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran Crossword Puzzle. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Yang kedua yaitu menyampaikan materi. Yang ketiga, membagi siswa menjadi 7-8 kelompok dan setiap kelompoknya terdapat 4-5 siswa. Yang keempat, guru membagikan lembar teka-teki silang kepada masing-masing kelompok. Yang kelima, memberikan batas waktu yang ditentukan dalam mengerjakan teka-teki silang. Yang keenam, guru membantu dan membimbing berdiskusi. Yang ketujuh, membahas setiap pertanyaan dalam teka-teki silang dengan memberikan penjelasan secara jelas. Yang kedelapan, memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang paling banyak menjawab benar. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Crossword Puzzle. Kelebihan model pembelajaran Crossword Puzzle yaitu yang pertama, melalui model pembelajaran Crossword Puzzle, siswa sedikit banyak telah memunculkan semangat belajar dan rasa percaya diri pada setiap siswa karena dapat memacu siswa untuk lebih menggali konsep-konsep materi yang diajarkan. Yang kedua, melalui penerapan model pembelajaran Crossword Puzzle, ini siswa belajar untuk lebih menggali potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, model pembelajaran ini sangat efektif karena mampu meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam bentuk interaksi baik antara siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa lainnya. Yang keempat, secara keseluruhan
Model ini mampu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, sifat kompetitif yang ada dalam permainan teka-teki silang dapat mendorong peserta didik berlomba-lomba untuk menyelesaikan teka-teki. Adapun kekurangan dari model pembelajaran crossword puzzle yaitu kata-kata yang dibentuk cenderung pendek. Yang kedua, permainan biasanya menimbulkan suara gaduh yang mengganggu kelas yang berdekatan. Yang ketiga, tidak semua materi pembelajaran dapat dikomunikasikan melalui permainan teka-teki silang dan jumlah peserta didik yang relatif besar sulit melibatkan seluruhnya. Yang keempat, persiapan materi pembelajaran yang akan disampaikan guru harus matang. Yang kelima, siswa dituntut untuk berkonsentrasi. Adapun manfaat dari model pembelajaran crossword puzzle antara lain yang pertama, dapat mengasah daya ingat. Ketika teka-teki disodorkan, anak akan menyisir semua pengalaman-pengalamannya hingga waktu itu. Selanjutnya, ia akan memilah-milih semua pengalamannya itu sekiranya cocok atau sesuai untuk menjawab teka-teki yang ada. Dengan demikian, manfaat teka-teki sebagai pengaruh daya ingat telah didapatkan oleh seorang anak. Yang kedua, belajar klasifikasi. Hanya jenis teka-teki yang meminta jawaban terkait golongan yang diminta. Semisal, buah-buahan, binatang, alat transportasi, nama seseorang, nama-nama benda, dan sebagainya. Ketika anak disodori teka-teki tersebut, maka seorang anak juga mendapatkan kesempatan untuk beradu pengetahuan dengan lawan mainnya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan analisa. Hampir semua jenis teka-teki memilikinya. Ketika sebuah pertanyaan disodorkan, seorang anak akan mengulas kembali seluruh pengalamannya dan menganalisis pengalaman-pengalaman itu, mana yang cocok untuk menjawab dan mana yang cocok untuk berargumentasi terhadap jawaban yang dipilihnya. Yang keempat, menghibur. Ketika anak sedang diberi teka-teki untuk dijawab, secara tidak langsung, ia akan melupakan ingatan-ingatan tertentu. Jika anak sedang cemas misalnya, kecemasan itu akan terganti dengan kesibukannya dengan mencari jawaban dari teka-teki silang yang ada. Yang kelima, yaitu merangsang kreativitas. Secara tidak langsung, anak juga akan dibantu teka-teki untuk menyalurkan potensi-potensi kreativitas yang dimilikinya. Di dalam mempertahankan jawaban misalnya, anak akan belajar berargumentasi, memilih bahasa yang mudah dipahami orang lain, dan mencari cara-cara alternatif untuk menjawab. Tidak jarang ketika mencari jawaban soal, seorang anak akan menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang belum tentu didapatkan sebelumnya. Crossword puzzle atau teka-teki silang sudah biasa kita dengar dalam kehidupan masyarakat. Teka-teki silang ini berguna untuk mengasah otak bagi yang mengerjakannya. Ternyata teka-teki silang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga dapat mengisi teka-teki silang dengan materi pembelajaran. Hal ini menguntungkan guru untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan teka-teki silang dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.